Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tematik, yaitu subtema 1. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, mohon bimbingan Tuhan. Sikapnya yang baik ya nak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberi kesehatan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersama anak-anak akan belajar mengenai tematik. Berkati dan bimbing kami Tuhan agar hari ini dapat belajar dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Subtema 1 ini yang pertama kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Keberadaan gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit atau implisit. Gagasan pokok yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf, induktif atau umum ke khusus, induktif khusus ke umum, atau paragraf campuran. Gagasan pokok biasanya ditemukan di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Ingat, gagasan pokok hanya ada satu di dalam setiap paragraf. Gagasan pokok dalam sebuah paragraf, di mana gagasan pokok selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap ada gagasan pokok, selalu ada gagasan pendukung di dalamnya. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Paragraf dikatakan sempurna apabila terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas, di mana fungsinya menjelaskan gagasan pokok teks bacaan. Nah, ini anak-anak, ibu mengambil bacaan yaitu tentang pawai budaya. Ibu bacakan ya. Tiap tahun warga kampung Badungan menyelenggarakan pawai budaya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Dodi dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Arele pun terlihat tak sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Untuk menentukan gagasan pokok, temukan dulu kalimat utama. Kalimat utama adalah
Tiap tahun Kampung Badungan menyelenggarakan pawai budaya. Gagasan pokoknya adalah Kampung Badungan menyelenggarakan pawai budaya. Setelah menentukan gagasan pokoknya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam satu paragraf terdapat satu gagasan pokok dan yang lain menjadi gagasan pendukung. Baik anak-anak, setelah selesai belajar bahasa Indonesia, kita akan masuk muatan IPA, ya, yaitu tentang bunyi. Nah, ini ada alat musik tradisional yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran di udara. Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Nah, sumber bunyi itu ada bermacam-macam. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Nah, contohnya bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Contohnya perambatan melalui benda padat yaitu telepon yang dibuat dari kaleng. Ya, ini dua anak sedang memperagakan, yaitu yang satu berbicara, satu lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman sebelahnya. Nah, yang kedua, perambatan melalui benda cair. Ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Nah, contoh yang ketiga, perambatan melalui benda gas. Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Nah, benda-benda tersebut merupakan perantara perambatan bunyi sehingga bunyi dapat terdengar sampai ke telinga kita. Sedangkan bunyi atau suara tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, belajar IPA sudah selesai, kita masuk muatan PKN dan IPS. Coba nak, lihat ini ada gambar orang yang pakaiannya bermacam-macam. Nah, pakaian-pakaian ini berasal dari daerah masing-masing. Nah, karena apa? Budaya bangsa Indonesia sangat beragam, salah satunya keberagaman suku daerah. Nah, setiap suku memiliki kebudayaan sendiri. Nah, keberagaman budaya yaitu suku, agama, dan bahasa daerah merupakan sebuah kekayaan bangsa. Nah, selain budaya, setiap suku bangsa memiliki alat musik tradisional, ada lagi pakaian daerah, bahasa daerah, kesenian, tari sendiri-sendiri. Contohnya, gong itu berasal dari Jawa Tengah, tifa dari Maluku, angklung dari Jawa Barat, dan saluang dari Minangkabau, dan lain-lain. Nah, ini bisa kamu lihat ya, alat-alat musik
pakaian daerah dan tari-tarian ya. Itu adalah yang dari Jawa Tengah, dari Maluku, dari Jawa Barat, Sumatera Utara, dan dari Bali. Inilah negara Indonesia yang mempunyai keberagaman bermacam-macam, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Dengan keberagaman yang ada, kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang ada di negara kita, Indonesia. Nah, seperti yang dikatakan di sini, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak, pelajaran dari Ibu cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur bahwa pada siang hari ini pelajaran sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Cukup sekian ya anak-anak. Kita bertemu kembali dengan besok. Dipersiapkan buku-buku yang akan kita pelajari. Dadah.